beberapa salawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya, Liza Intani sebagai moderator, Sri Novi dan Sinta sebagai presentator pertama, Siti dan Suci sebagai presentator kedua, Sofi dan Indah sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir Nurul dan Tifla sebagai presentator keempat. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Jaringan Dasar pada Manusia. Jaringan dasar manusia. Yang pertama, jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang mengikat antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Jaringan ikat memiliki komposisi berupa matriks dan juga sel. Matriksnya sendiri tersusun atas serabut-serabut dan bahan-bahan dasar. Jaringan ikat lagi dibagikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar letaknya di bawah kulit, sekitar pembuluh darah dan saraf, dan juga sekitar organ-organ tubuh lainnya yang memiliki ciri yang tersusun atas serat-serat yang longgar dan matriksnya berupa cairan lendir. Struktur penyusunnya selaput pembungkus organ dalam tubuh yang komponen penyusun sel yang lebih banyak daripada serabut atau serat. Berfungsi untuk membentuk tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Yang kedua, jaringan ikat tulang. Jaringan ikat tulang terletak di tendon, ligamen, dan pembungkus tulang dan lapisan epidermis pada kulit. Struktur penyusunnya kolagen, serat elastis, dan serat retikuler. Ciri khas dari jaringan ikat tulang adalah memiliki komponen seluler yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan substansi interselulernya. Berfungsi untuk menopang, melindungi, dan membentuk jaringan dan membentuk struktur pada jaringan dan organ lain dalam tubuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Jaringan ikat darah. Jaringan darah yaitu jaringan ikat yang istimewa karena wujudnya berupa cairan. Struktur jaringan darah tersusun atas eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, kepingan darah, dan plasma darah. Fungsi dari jaringan darah yaitu pembawa sari makanan, hormon, oksigen, dan sisa hasil metabolisme dan mencegah terjadinya infeksi. Jaringan ikat padat merupakan jaringan ikat yang komponen penyusun selnya lebih sedikit dibandingkan serabut atau seratnya. Jaringan ikat padat terbagi menjadi dua. Jaringan ikat padat teratur, contohnya tendon, penghubung antara tulang dan otot. Yang kelima, jaringan ikat tulang rawan. Jaringan ikat tulang rawan adalah jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel yang disebut kondrosit dan matriks ekstrasel. Ciri-cirinya tergolong tipis, avaskular atau jaringan mati, fleksibel dan tahan terhadap gaya. Tulang rawan terdiri dari 3 jenis yang berbeda, yaitu tulang rawan elastis, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan hialin. Berfungsi sebagai bantalan yang menyerap guncangan sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada organ. Yang keenam, jaringan ikat lemak. Jaringan lemak adanya pada semua bagian tubuh dengan ciri-ciri tersusun atas struktur berupa sel dan matriks ekstraseluler. Berfungsi dalam menyimpan cadangan makanan berupa lemak dan dapat mengganti karbohidrat, dan juga mengisolasi tubuh dengan cara menjaga suhu. Otot polos merupakan jenis otot yang terletak pada saluran organ-organ penting dalam tubuh manusia yang dapat berkontraksi di luar kehendak, seperti pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dinding rahim, saluran kelamin, hingga saluran pernapasan. Disebut pula sebagai otot prasadar. Otot polos ini dapat bekerja di luar kondisi sadar tanpa harus diperintahkan oleh otak. Bisa dilihat pada gambar di samping. Otot polos mempunyai ciri-ciri berbentuk gelendong dengan kedua ujung yang meruncing, mempunyai satu inti sel dan terletak di tengah sel. Fungsinya sebagai pengendali aliran darah dan tekanan darah pada sistem kordial vagus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan otot lurik. Jaringan otot lurik terletak pada bagian otot dada, otot paha, otot betis, dan semua rangka tubuh manusia. Dengan ciri-ciri, sel otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik yang memiliki banyak inti. Fungsi utama otot lurik adalah memicu kontraksi yang menunjang sistem pernapasan, pergerakan, postur pada otot rangka, dan memompa darah ke seluruh tubuh pada otot jantung. Sekian dan terima kasih.
Selanjutnya yaitu jaringan otot jantung. Seperti yang kita ketahui, jaringan otot jantung hanya ditemukan pada dinding jantung. Sel otot jantung sendiri mempunyai ciri-ciri berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Fungsi dari jaringan otot jantung adalah menjaga agar jantung tetap memompa melalui gerakan tidak terkendali. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jaringan epitel. Jaringan epitel adalah lapisan besar sel yang menutupi semua permukaan tubuh yang terpapar lingkungan eksternal dan juga melapisi semua rongga tubuh internal. Jaringan epitel. 1. Epitel kolom selapis memiliki ciri-ciri terdiri dari satu lapisan kelompok yang berbentuk silindris, berfungsi sebagai perlindungan, sekresi, ekskresi, dan penyerapan. Terletak pada dinding lambung, usus, dan kantong empedu. 2. Jaringan epitel kolom berlapis memiliki ciri-ciri terdiri atas lebih dari satu lapisan, berfungsi sebagai perlindungan untuk jaringan, kelenjar, maupun sel yang ada di bawah. Terletak pada konjungtiva mata dan saluran terbesar pada kelenjar ekskorin. 3. Jaringan epitel kubus berlapis memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk kubus tersusun banyak berlapis, berfungsi sebagai proteksi, terletak pada kelenjar keringat. Baik, terima kasih. Yang keempat ada epitel kubus lapis. Memiliki ciri-ciri sel berbentuk kubus tersusun satu lapisan, berfungsi sebagai sekresi dan absorpsi, terletak di tubulis dan ginjal tiroid. Yang kelima ada jaringan epitel pipih berlapis. Memiliki ciri-ciri sel berbentuk pipih tersusun banyak lapis, berfungsi sebagai proteksi dan terletak di kulit. Yang keenam ada jaringan epitel pipih selapis. Memiliki ciri-ciri berbentuk pipih tersusun satu lapisan, berfungsi sebagai difusi dan filtrasi, terletak di alveolus dan glomerulus. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas. Jaringan saraf terdiri dari dua bagian, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan percabangan saraf perifer dari sistem saraf tepi. Jaringan saraf terletak pada otak dan sumsum tulang belakang dengan ciri-ciri saling ketergantungan antar struktur, memiliki inti sel atau nukleus. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi. Baik, sekian presentasi dari kami yang bertemakan tentang jaringan dasar pada manusia. Semoga apa yang dipaparkan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, bisa tulis di komentar Google Classroom. Dan apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami minta maaf. Dan demikian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.